Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang begitu luas kepada kita. Jika kita menghitung nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya. Subhanallah, begitu banyak rahmat kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Jika kita menghitung semua yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, mulai kita bangun tidur hingga kita tidur lagi, kita tidak dapat menghitungnya. Seandainya lautan sebagai tinta dan dedaunan itu sebagai buku dan ranting-ranting pepohonan menjadi penanya, kita menuliskan nikmat Allah tidak bisa untuk menghitung nikmat Allah itu. Subhanallah. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam kepada haribaan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran Islam yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agama Islam adalah agama yang direstuai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau membawanya dan menyampaikannya kepada kita umat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ajaran Islam yang ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah akhlakul karimah. Itu yang pertama. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak diutus kepada kamu kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa rupanya? Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada bangsa Arab. Dikala itu kaum kafir Quraisy adalah seorang kaum jahiliyah. Kenapa dinamakan jahiliyah? Karena pada masa itu orang tidak mempedulikan lagi nilai-nilai akhlakul karimah. Semuanya adalah jahil, membunuh, minum minuman, menganiaya orang, mabuk, judi-judian, semuanya mereka lakukan karena zaman itu memang zaman jahiliyah. Tapi setelah baginda Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dunia ini atau ke persada bumi ini, khususnya diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala di bangsa Arab ketika itu, maka Rasulullah SAW mengubah zaman itu menjadi zaman yang berakhlakul karimah. Wa ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Saya tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patutlah kita mencintai beliau, sayang kepada beliau, karena beliau telah mengubah nilai-nilai kejahiliahan menjadi nilai-nilai yang berakhlakul karimah. Subhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, nabi yang kita cintai, nabi yang mencintai kita, yang sayang kepada kita. Bahkan Nabi Allah Musa alaihissalam mengatakan, jika saya diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya mau menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Nabi Musa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka
Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW patut gembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita punya nabi yang sayang kepada kita, yang cinta kepada kita, yang mengorbankan hidupnya kepada kita, yang mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang berakhlakul karimah, beragama, bisa mengenal Tuhan, bisa untuk menanamkan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai akhlakul karimah dalam diri kita karena berkat contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan hati yang ikhlas. Mudah-mudahan karena kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nanti besok di hari kemudian akan dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan disandingkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersua dengan kekasih kita, bisa berjumpa dengan kekasih kita, bisa duduk bersama dengan kekasih kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cintailah nabi kita, cintailah, kasih sayanglah kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhir nanti. Wallahumma biqila aqwat tariq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.